Umpatan aksi jahil atau meme di jejaring sosial soal kota Bekasi terus ramai di dunia maya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hanya sekedar bercandaan hiburan di media sosial atau memang ada yang salah dengan penataan kota Bekasi? Dan bagaimana tanggapan dari warga Bekasi sendiri dengan ramainya kota tempat tinggal mereka di sosial media? Untuk wali kota ataupun untuk pejabat-pejabat pemerintahan supaya infrastrukturnya lebih diperbaiki lagi. Nah, setiap hari terus kayak jauh dari bumi, jauh dari peradaban atau apa gitu. Ya, apa salah Bekasi? Itulah topik kita malam ini di Suara Anda edisi 15 Oktober 2014. Saya Zelda Safitri, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor 021583022 atau Twitter di @suaraandaonline. Inilah suara Anda selengkapnya. Beberapa hari belakangan ini tiba-tiba ramai warga dunia maya atau netizen membuat meme tentang kota Bekasi. Apa sebetulnya yang mengawali semua ini? Kita akan lihat liputannya berikut ini. Selama seminggu terakhir, kota Bekasi ramai dibicarakan di media sosial seperti di Twitter, Facebook, dan Pers. Di 3 jejaring sosial itu banyak beredar meme yang menggambarkan panasnya kota Bekasi. Meme adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, biasa disebut dengan meme, yang berarti gagasan, ide, dan teori. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang menyerupai atau menirukan, dan belakangan memang lazim digunakan di media sosial. Menurut pengamat media sosial Nukman Lutfi, asal-muasal meme Bekasi adalah dari kicauan warga Bekasi sendiri yang mengeluhkan cuaca Bekasi yang panas. Banyak orang Bekasi di media sosial pada suatu hari itu mengeluh panas. Masih panas ya, panas. Gara-gara panas itu, karena banyak yang ngomongin panas di Twitter. Kemudian ada yang bikin meme-nya, oh iya ternyata Bekasi itu petanya dekat sama matahari gitu loh. Bikin meme kayak gitu. Nah karena ada yang bikin meme kayak gitu, wah kita berkembanglah meme-meme yang lain. Dari sinilah kemudian muncul meme-meme yang lain mengenai jarak, kemacetan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Bekasi. Seperti dialog antara ayah dan anak di mana sang ayah berpamitan akan pergi ke Bekasi dengan latar belakang gambar roket. Juga ada meme peta Bekasi dijual terpisah dari peta Jakarta. Dan beragam meme lainnya. Liputan Metro TV. Iya, salah apa Bekasi? Kita tanyakan langsung ke Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Selamat malam, Pak Rahmat. Mbak Zela, apa kabar? Apa kabar? Baik, Pak. Tadi berangkat jam berapa dari Bekasi? Saya berangkat jam 5 kurang. Jam 5 kurang, berarti tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Berarti tidak benar itu ya, Pak? Bulian di media sosial menit, itu? 40 menit. 35 menit, 45 menit dari Bekasi ke Kedo ya? Lumayan. Kalau macetnya malah diselipi sini. Macetnya diselipi begitu ya. Nanti mungkin Bapak jangan-jangan bikin meme tentang kebun jeruk, Pak. Enggak lah, enggak lah. Tapi Pak Rahmat ini sebagai Wali Kota Bekasi melihat ramainya bulian ini di media sosial, Bapak malu nggak sih? Kalau kita lihat pada konteks faktanya, tentunya kita menjadi miris, terutama saya sebagai kepala daerah. Artinya kerja keras, konsep kerja keras itu masih belum memenuhi harapan semua warga masyarakat. Dan ini menjadi bahan evaluasi kita untuk bekerja lebih keras lagi, bahwa apa yang disampaikan, panas, macet, sampah di mana-mana. Kalau sampah ini ada bagian juga dari DKI ke kita tentunya, karena kita punya 108 hektar itu TPA DKI yang bersebelahan dengan TPA kita. Oke, tapi yang jelas apa yang dikatakan oleh warga atau oleh netizen ini jadi tidak benar. Tidak benar bahwa memang Bekasi. Tidak semuanya benar. Artinya gini, macet itu ada pada pusat-pusat ekonomi, ya di depan Bekasi Barat, Metropolitan Mall. Karena memang di mana-mana saya kira pusat ekonomi karena pertumbuhan ya. Yang penting pada prinsipnya jangan ada yang dilanggar tentang tata ruangnya. Rencana detail tata ruang, RT RW-nya, jadi pada pusat-pusat zona ekonomi, pusat-pusat zona. Kalau industri kita nggak lagi di utara, pasti lari ke selatan. Jadi standar tata ruangnya ini ya, belum ada yang dilanggar?
Artinya kalau sudah peruntukannya untuk pusat, Kota Bekasi ini kan tidak punya sumber daya alam. Kota Bekasi ini hanya menjual jasa dan perdagangan. 30 tahun lalu kota agraris, pertanian berubah menjadi kota metropolitan sekarang. Oke. Penduduknya 2,6 juta loh, Mak. Luas wilayahnya hanya 21.000. Artinya kalau kita rurutkan jumlah penduduk dengan area yang ada, itu hampir berbanding lurus kepadatannya. Kendaraannya ada 1,2 juta. Bahkan saya sampaikan di beberapa, ini mungkin saya berkah juga karena ada meme ini, ada bully ini, wali kota dipanggil di studio-studio TVRI. Artinya kita juga bersyukur ya, bahwa ternyata Kota Bekasi ini mulai dikenal dan mulai diperhitungkan. Tapi ukurannya, ya, Kota Bekasi ternyata investor itu tidak gambling, yakin menanamkan modalnya untuk membangun Kota Bekasi bersama pemerintah. Ini kan tapi awalnya keluhannya dari warga Bekasi sendiri, warga Bapak sendiri. Ya. Artinya terlepas dari apapun itu warga Bekasi pun merasa seperti ini. Belum dapat kita penuhi terhadap pelayanannya tadi, masih macet. Iya, ada 19 titik macet. Ya, terutama pada radian-radian, pertigaan, perempatan yang baku tariknya itu memang sangat padat. Titik macetnya bukan karena kendaraannya 1,2 juta tapi lebar jalannya tidak tambah-tambah? Kendaraan 1,2, lebar jalan itu tidak sebanding lurus dengan kendaraan yang keluar. Karena Kota Bekasi ini kan kota, kalau dulu dibilang penyangga, kita udah nggak mau lagi penyangga. Sekarang mitra, DKI. Artinya 60% warga masyarakat Kota Bekasi jam 5 pagi itu sudah lari ke Jakarta. Jam 5 sore sampai jam 9 dia balik ke. Nah, pada alur-alur jam itulah Bekasi Barat macet. Makanya kita buka RAM 3. Kita juga mau buka lagi sisi selatan kayak Nur Ali, Kalimalang. Ya, kalau itu sampai Sumber Arta. Cuma ke Sumber Arta kesananya, ke DKI-nya jalannya terjadi bottleneck. Kita punya 14 meter, 16 meter. Dia punya 6-7 meter, artinya separuh. Oke. Tapi kita dengarkan dulu pendapat warga Bekasi yang sudah bergabung di sambungan telepon. Ada Pak Ngimroni. Selamat malam, Pak Ngimroni. Selamat malam. Sebagai warga Bekasi, Pak Ngimroni, apa sih pendapat Anda? Pendapat saya, ini kebersihan setengah dari iman, itu sabda Kanjeng Nabi. Tapi cuma ngomongnya doang. Prakteknya enggak, kotor banget Kota Bekasi. Kok bisa dapat hadiah Adipura? Kotornya bagaimana, Pak Ngimroni? Ya? Kotornya tuh bagaimana? Sampah di mana-mana. Tolong Pak Rahmat, wali kota saya ini, jalan-jalan di tengah Jalan Insinyur Haji Juanda dekat Bank BJB. Kalau pagi Pak lihat Pak, atau sekarang aja Bapak lihat, udah mulai menggunung di pinggir jalan. Sampah ya Pak ya? Sampah. Bapak nggak pernah jalan-jalan ya Pak? Tiap pagi Pak. Kok nggak pernah ngeliat? Tiap pagi, tiap malam Pak. Kok nggak ngeliat? Lihat, itu tapi sampah cuma menggunung. Bahkan di sebelah sana Pak, Bekasi Utara, ada tulisannya kebersihan setengah dari iman. Tapi di situ sampah menggunung. Negara kayak teori, miskin implementasi, kayak slogan, kayak himbauan, miskin pengamalan, ya Indonesia ini khususnya Bekasi gitu loh Pak. Tolong Pak, jalan-jalan ya. Siap mampir Pak. ke rumah saya kalau perlu. Oke, baik. Terima kasih, Pak selamat Ngimroni. malam. Berikutnya ada Pak Gusti, juga dari Bekasi. Selamat malam Pak Gusti. Bukan Bapak, tapi Mbak. Mohon maaf, Ibu Gusti, selamat malam. Ya, Ibu Gusti, selamat malam Mbak Zelda. Tadi selamat malam. Pak Ngimroni sebelumnya mengeluhkan tentang sampah di mana-mana. Kota Bekasi ini kotor. Kalau dari Ibu Gusti sendiri, apa yang Ibu keluhkan? Ya, selamat malam Pak Rahmat Effendi, Pak Teten. Malam Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Kita sama-sama orang Bekasi nih Pak. Saya cuma mau mengeluhkan, terutama Jalan Insinyur Haji Juanda di depan terminal itu. Kemarin kan Bapak kan ada penertiban pedagang kaki lima tuh Pak. Muhammad Yamin ya Pak ya? Bukan, Jalan Juanda. Iya. Depan terminal. Iya, Juanda Ya, kiri betul. Muhammad Yamin ya. Ya betul, yang nanti speknya akan 2 arah itu loh Pak. Betul, betul ya. Nah itu saya lihat kok sekarang udah mulai penuh lagi ya Pak sama orang-orang yang jualan. Kaki lima ya? Ya, sedang pedagang kaki lima. Yang pertama itu Pak, pertama sebentar Pak. Ya. Yang pertama itu, yang kedua mengenai angkot-angkot yang ada di Kota Bekasi. Nah itu terutama di sub Pak. Tolong Pak disampaikan kepada di sub yang ada di Bekasi. Jangan cuma ngutip uang dari para supir angkot Pak. retribusi ya? Betul Pak. Jadi di mana tempat mereka ngambil, akhirnya jadi jalanan macet. Jadi tolong disampaikan. Bu Gusti tinggal di mana Bu? Saya di Juanda juga Pak. Di Juanda ya?
Betul. Saya sering Pak lihat di depan terminal itu Pak di sub. Ya. Kemudian Terus di depan Borobudur Pak. Kalau juanda 2 arah Ibu setuju kan? Alhamdulillah saya dari kecil 2 arah tuh Pak. SMP 1. Enggak. Ya, Juanda kan 17 tahun kemarin 1 arah. Kemarin saya buka 2 arah, Ibu setuju kan? Alhamdulillah saya setuju Pak. Amin ya. Nah yang penting di subnya Pak, jadi teratur. Jadi angkot-angkot tuh terkesan tuh jadi ngelunjak Pak, karena mereka diambil retribusi, jadi seenak aja berhenti sama menurunkan penumpang juga gitu. Jadi semacam kayak disepelein, gue bayar ini kan gitu, seperti itu Bu Gusti, saya tanya, kalau kaki 5 menghalangi jalan boleh nggak ya? Ya nggak boleh. Kalau saya lakukan penegakan hukum, Ibu dukung saya nggak? Boleh, saya dukung Pak. Tapi jangan, tapi Pak, mohon maaf Pak, oknum-oknum yang ada di situ juga Pak, tolong ditertibkan juga. Mereka pedagang kaki 5 juga kan bayar sama oknum-oknum yang ada di situ tuh Pak. Saya takutnya sama Tuhan, Bu. Nah iya, jadi alhamdulillah. Oke Ibu Gusti di Bekasi. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam Mbak Jera. Selamat malam Ibu. Berikutnya masih dari Bekasi juga, namanya sama ini dengan Pak Rahmat. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak Rahmat. Malam Pak, apa kabar? Kabar baik Pak Rahmat. Ya Pak, saya mau bilang gini aja nih Pak. Saya bingung apa Bekasi nih Pak. Kalau saya setiap berangkat kerja itu berbarengan dengan truk. Begitu truk-truk dari Cikarang kan ke Jakarta atau ke Tanjung Priuk itu kan lewatnya kan lewat Bekasi itu. Betul ya. Nah itu akan macet Pak. Di tolnya atau di jalan raya Bekasi? Di tol dan di jalan rayanya Pak. Iya. Maksud saya bisa gak Pak Rahmat mendesain bahwa mobil-mobil yang dari Cikarang itu di stop dulu, nanti aja jam 9 dia baru lewat Bekasi dan ke Jakarta sana Pak. Boleh Pak. Ini berbarengan Pak. Boleh, nanti kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Dari jalan tol dan dari dari bukan tol juga Pak, dari Bekasi Barat itu bersamaan Pak. Sama truk lah, sama truk sampah lah, sama truk apa-apa Pak. Ya. Jadi berbarengan, coba diatur bahwa khusus kayak di ini aja, tol dalam kota nggak boleh truk-truk itu lewat. Baik, Pak Rahmat di Bekasi, terima kasih untuk telepon Anda. Pak Rahmat juga kita akan bahas setelah ini. Kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa tetaplah di Suara Anda. Jangan lupa telepon kami di 021583022. Kami segera kembali. Bukan lagi kekasihmu, karena kau sudahi semua ini tanpa kata, tanpa ucap, kan dahulu kepadaku. Meskipun telah jauh, tapi kau selalu di hatiku. Meskipun kau bersamanya, tapi kau tetap di hatiku. Ku hanya bisa teteskan